tentang perubahan lambat atau disebut evolusi. Silakan aktif dalam pembelajaran ya. Memerlukan waktu yang lama. Biasanya perubahan ini merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Perubahan seperti ini dinamakan evolusi. Contohnya perubahan manusia dari berburu dan melakukan Apakah ada pertanyaan? Ada saya. Teori tentang evolusi itu kan ada bermacam-macam ya kan. Coba kasih contoh dari Universal Theory of Evolution. Itu contohnya gimana? Kan teori evolusi itu kan dibagi kan. Ada berbagai macam. Nah, coba berikan contoh yang Universal Theory of Evolution. Nggak boleh ketawa. Iya itu. Teori ini berpendapatan bahwa manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya sampai ke tahap yang sempurna. Oke. Iya. Tanya lagi kita. Kalau tidak ada kami akhiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ribut. Perubahan yang dihadapi atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Contohnya, diterapkannya program keluarga berencana atau KB yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan penduduk agar tercipta keluarga yang sejahtera. Ada yang ditanya Pak? Apakah yang dilihat? Iya. KB keluarga bersejahtera. Oh dia nih Aku. Saya dari kelompok 2. Pertanyaan adalah pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat itu apa saja? pihak-pihak yang tidak mengadakan perubahan ini dinamakan pelaku perubahan agar Bukan deh. apa saja Masih siapa aja pihak-pihaknya? seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dalam perubahan pada lembaga-lembaga perubahan. 6. Wow, ada lagi? Udah semuanya. Yang belum adalah perubahan struktural dan perubahan proses. Ada yang bisa menjelaskan kelompok lain dari perubahan struktural dan proses? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan reorganisasi dalam
sistem pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi. Sentralisasi apa berarti? Sentralisasi berasal dari kata sentral dan lisasi. Pemerintahan saling masyarakat. Sentralisasi apa? Sentral, pusat. Sentral, pusat. Maksudnya dari kota ke desa gitu ya? Dan iya. Sentralisasi, azas sentralisasi dari pemerintah pusat ke Desa. daerah. Azas desentralisasi. Jadi daerah boleh mengatur otonominya sendiri, itu desentralisasi. Contohnya kabupaten itu bisa mengatur otonomi daerahnya. Maksudnya itu yang disebut dengan desentralisasi. Kalau sentralisasi berarti pemerintah pusat ya, yang ada di kota Jakarta itu yang mengatur. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Ada ini. Ayo tanya. Tangan cepat. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang mau membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran tentang bentuk-bentuk perubahan sosial? Silakan maju. Jadi ada berapa bentuk perubahan sosial? Maju, jelaskan dan berikan contoh. Masing-masingnya, Bu. Ya, Buku boleh? Pakai buku. boleh. Simpulkan nggak apa-apa, nggak harus dihafalkan itu. Assalamualaikum, Bu. Nggak usah ya. Iya, kayak bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuknya ada 7. Yang pertama, perubahan lambat atau revolusi. Kedua, perubahan cepat atau revolusi. Ketiga, perubahan kecil. Keempat, perubahan besar. Kelima, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Keenam, perubahan yang tidak direncanakan. Ketujuh, perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan lambat atau evolusi, yaitu perubahan ini memerlukan waktu yang lama. Contohnya, perubahan manusia dari berburu dan meramu ke kehidupan tetap. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi, yaitu perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok kehidupan masyarakat. Contohnya, revolusi politik. Yang ketiga, perubahan kecil adalah suatu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial tanpa pengaruh yang langsung atau yang berarti bermasyarakat. Contohnya, perubahan mode pakaian tidak akan membawa pengaruh. Yang keempat, perubahan besar. Perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga sosial. Contohnya, sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, dan lain-lain. Kelima, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, yaitu perubahan yang dirumuskan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan. Contohnya, pembangunan jalan tol. Yang keenam, perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi di luar jangkauan masyarakat. Contohnya, pandemi COVID, bencana alam, dan lain-lain. Yang terakhir, perubahan struktural, yaitu perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan reorganisasi dalam masyarakat. Contohnya, perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Yang ketujuh, perubahan proses, yaitu perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Contohnya, perubahan kurikulum dalam bidang pendidikan. Sudah, Bu. Oke, sudah jelas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Paham ya? Berarti pertemuan selanjutnya sudah wajib dihafal tuh ya. Nah, makanya kalau belajar tuh ngikuti ibu. Kalau kamu nggak ngikuti, tertinggal. Hari Jumat ada jam. Ada itu?
Iya ada. Coba. Ada. 2 jam. 2 jam, oke. Nanti hari Jumat. Oke, sekarang kalau tidak ada yang ditanyakan, kamu bisa lanjutkan ke materi faktor penyebab perubahan sosial. Sudah sudah ada catatannya. Sekarang kalian boleh pilih mana yang mau ditanyakan. Kalau memang udah jelas, nggak usah saya jelasin ya. Tapi kalau belum jelas, silakan bertanya. Ada faktor internal dan faktor eksternal perubahan sosial. Faktor intern itu faktor dari dalam atau dari luar? Di dalam masyarakat. Nah, faktor dari dalam. Faktor dari dalam itu ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Paham nggak ini? Kenapa bertambahnya penduduk bisa menyebabkan perubahan sosial maksudnya? Karena maksudnya perubahan. Iya. Karena banyaknya penduduk, maksudnya penduduk pasti ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya pasti menambah kemajuan suatu daerah ya. Negatifnya kalau kayak di kota Jakarta menimbulkan banyak kemacetan, pengangguran, ya. Kriminalitas, itu namanya kejahatan tuh kriminalitas karena banyak penduduk nggak ada pekerjaan ya. Itu contoh bentuk faktor bertambahnya penduduk dan berkurangnya penduduk. Berkurangnya penduduk ini bisa dengan kematian ataupun bencana alam Pindahnya beberapa atau migrasi ya, migrasi atau penduduk yang berpindah. Pasti kalau banyak yang bermigrasi otomatis kekurangan penduduk. Seperti hanya di Amerika tuh, di Kanada itu banyak kurang penduduk. Maka mereka welcome terhadap penduduk di luar Kanada untuk boleh tinggal di Kanada dan di sana melahirkan aja dibayar ya. Punya anak dibayar. Ya, enak nggak? Punya anak dibayar. Saking kurangnya penduduk juga susah. Kalau kurang penduduk, otomatis banyak pekerjaan-pekerjaan yang nggak terisi ya. Makanya di Kanada itu tidak ada tukang kebun ya. Tidak ada tenaga-tenaga yang mungkin sepele untuk di tempat kita banyak ya, tapi di sana sangat tidak ada. Susah mencari penduduk. Iya, Bu. Paham bertambah berkurangnya penduduk? Penemuan baru. Paham nggak? Ada yang bisa kasih contoh penemuan baru? Ya. seperti televisi, radio, internet, atau penemuan satelit. Itu sangat berpengaruh dalam berbagai bidang seperti komunikasi serta pengamatan cuaca dan iklim, penemuan pesawat dan lain-lain. Jadi inovasi atau penemuan baru itu banyak menimbulkan perubahan sosial. Contoh yang terdekat inovasi bidang teknologi komunikasi yaitu handphone. Handphone ini sudah menggusur televisi, ya kan? Ibu udah nggak pernah lagi nonton TV sejak ada handphone. Ya sama Bu. Handphone ini sudah menggusur kamera, ya kan? Kamera. Dulu jalan-jalan pakai kamera, sekarang di HP ada kamera, ya kan? Handphone juga sudah menggusur radio. Di sini udah ada radio. Ya. Handphone juga sudah menggusur koran, ya, koran. Karena di sini sudah ada koran digital, ya, nggak perlu baca koran. Menggusur majalah, ya. Siapa lagi yang tergusur oleh HP ini? Inovasi. Apa lagi yang sudah digusur oleh HP? Cukup dengan satu HP semua bisa dilakukan. Iya, kalkulator sudah digusur ya. Ya, sekarang orang dampak negatif HP untuk anak-anak, mereka keranjingan HP ya. Dan dampaknya itu buruk, itu bisa menyebabkan autisme. Tahu autisme nggak? Enggak. Ada yang tahu autisme? Apa Bu? Kelainan. Ya, kalau kamu kebanyakan nonton HP itu jadi autis, karena ada autis itu
kayak cuek-cueknya kebangetan, nggak kenal lingkungan, ya nggak bisa merespon orang, ya. Ini berbahaya sekali, ya. Jadi itu tentang penemuan baru. Selanjutnya ada konflik. Siapa bisa jelaskan tentang konflik yang bisa menyebabkan perubahan sosial? Ya, Silvi. Konflik pertentangan masyarakat. Coba yang lain didengarkan. Contohnya, tidak setujunya para warga dengan kebijakan pemerintah yang baru yang menimbulkan banyak kericuhan di berbagai tempat, bentrok antar desa yang dikarenakan kesalahpahaman dan lain-lain. Terus apa yang perubahan sosial apa yang terjadi kalau ada konflik? Kericuhan, Bu. Bukan. Apa? Kalau ada konflik, setelah ada konflik biasanya akan ada Perang. Musuhan. kalau habis konflik, ya, kerusakan. Itu kan dampak negatif, ada dampak negatif dan positif dari konflik. Jadi kita cari dampak positifnya. Setelah ada konflik biasanya ada kesepakatan baru, konsensus, ya. Jadi lebih akrab lagi. Itu dampak positifnya. Itulah konflik. Jadi bisa menimbulkan perubahan sikap, ya kan? Perubahan tatanan aturan kepemerintahan dan sebagainya. Itu dampak positif dari konflik. Dan itu pasti bisa menyebabkan perubahan sosial. Nah, yang terakhir, pemberontakan dan revolusi. Pemberontakan atau revolusi, ada yang bisa jelasin tentang ini? Akan menimbulkan perubahan. Contohnya revolusi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengubah wajah Indonesia yang sebelumnya merupakan negara penjajah menjadi negara merdeka. Jadi revolusi atau pemberontakan bisa membuat perubahan sosial. Apa yang berubah? Maksudnya negara itu bisa berubah nggak? Bisa. Apa yang berubah? Misalnya kemajuan Terjadi banyak kemajuan dalam berbagai macam Daerah pemerintah bidang, ya, bidang politik, ekonomi, sosial, semuanya mengalami perubahan setelah ada revolusi, ya. Apalagi sudah diganti dengan kepemerintahan baru, pasti semuanya berubah. Itu pemberontakan atau revolusi. Nah, sekarang yang faktor eksternal perubahan sosial. faktor dalam di luar. Eksternal, yang pertama adalah bencana alam atau perubahan lingkungan fisik, ya, seperti banjir, tsunami, likuifaksi. Itu akan menyebabkan banyak perubahan sosial, ya. Dari ada menjadi tiada. Kalau tadinya sebuah kota dengan penduduk 20.000 berkurang 10.000, banyak nggak yang berubah? Banyak. Iya, pasti berubahnya banyak sekali, ya. Sikap juga berubah. Dari punya keluarga lengkap, tidak punya keluarga akan menimbulkan stres, depresi, bahkan gila. Itu pernah terjadi di daerah yang ada di Indonesia ketika terjadi setelah adanya bencana alam, ya. Kemudian perang. Apa yang terjadi dengan perang? Apakah bisa menyebabkan perubahan pada sikap dan pola perilaku masyarakat kira-kira? Iya. Perang bisa menimbulkan depresi, ya, mental pada orang-orang tertentu, ya. Rasa tidak percaya diri, cemas, ya. Nah, itu. Tapi coba dampak positif perang itu bagi negara seperti Palestina, ya. Mereka jadi lebih rajin menghafal Al-Qur'an. Bocah-bocah Palestina itu umur 11 bulan itu sudah bisa menghafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena mereka nggak tahu kapan akan mati, ya. Jadi mereka mencari bekal untuk mati. 11 tahun, ya. Jadi umur 11 tahun sudah hafal, banyak yang hafal Al-Qur'an. Ya, itu. Oke, itu dampak positif dari perang, ya. Kemudian yang terakhir, pengaruh kebudayaan masyarakat lain.
Silakan kalian jelaskan pengaruh kebudayaan masyarakat lain yang menyebabkan perubahan sosial. Contohnya apa? Contoh realnya apa? Sekarang banyak platform yang ada di HP kita apa aja yang bisa mudah kita serap, seperti YouTube, Instagram, Twitter, Twitter, snack video, TikTok. Nah itu kita dengan lebih cepat mengambil referensi kebudayaan lain untuk kita tiru, tapi yang bagus ya. Kebudayaan itu kan hasil cipta rasa dan karsa manusia. Jadi yang ditiru itu kebudayaan mereka itu apa, hasil kerja mereka apa, kreativitas mereka itu apa, hasil seni mereka itu apa gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jadi itu ya tentang faktor internal dan eksternal perubahan sosial. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.